tema yang akan kita renungkan pada siang hari ini. Ya, memang lidah tak bertulang. Gantung di itu. Ya, apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang bagian lidah, menarik sekali bahwa Yakobus mengingatkan atau Yakobus mengatakan bahwa kita semua telah bersalah. Tidak ada seorang pun yang sebetulnya yang tidak pernah bersalah. Dalam banyak hal kita sudah banyak bersalah, termasuk dalam mempergunakan lidah, termasuk dalam hal lidah atau dalam hal berkata-kata. Oleh sebab itu ketika orang atau ketika manusia yang kemudian dia mulai berkata-kata, barangkali dalam konteks anak kecil, ya, secara perkataan mungkin mereka belajar berbohong, tidak tahu pada umur berapa. Tetapi paling tidak, bahwa setiap manusia, Yakobus katakan, tidak ada yang tidak pernah bersalah. Tidak ada yang tidak pernah menyalahgunakan lidah mereka. Dengan kata lain bahwa siapa sih yang tidak berdosa dengan lidahnya? Kalau ada yang tidak berdosa dengan lidahnya, maka dia adalah orang yang sempurna. Pertanyaan lagi, adakah manusia yang sungguh-sungguh sempurna? Saya percaya bahwa semua manusia sudah berdosa dan Alkitab memang mengatakan demikian. Semua manusia sudah bersalah oleh karena keberdosaannya. Oleh sebab itu dalam banyak hal kehidupan sehari-hari kita pun sebetulnya kita sudah banyak salah dalam mempergunakan lidah kita. Bagaimana kemudian kita bisa menyalahgunakan lidah perkataan kita terhadap suami, terhadap istri. Bagaimana kita bersalah terkadang terhadap anak, terhadap orang tua, terhadap orang-orang di sekitar kita. Dan seringkali kita mempergunakan lidah kita untuk sesuatu yang tidak benar, untuk sesuatu yang tidak berguna, untuk sesuatu yang tidak baik. Ya, saya yakin, saya percaya bahwa kita semua pernah terjebak dalam hal yang dinyatakan oleh Yakobus tentang bersalah dalam banyak hal, termasuk dalam hal perkataan atau dalam hal menggunakan lidah. Memang dalam konteks itu Yakobus mempergunakan hal tersebut untuk menunjuk kepada guru-guru orang Farisi, mereka mengajarkan Taurat atau mereka mengajarkan firman. Tetapi kalau kita kemudian mendefinisikan istilah guru yang bukan hanya saja secara formal tetapi juga secara non formal, maka sebetulnya kita di dalam kehidupan keluarga pun kita sudah menjadi guru, bukan? Guru bagi anak-anak, guru bagi cucu, guru bagi menantu, guru bagi sahabat, dan sebagainya. Oleh sebab itu, hati-hati sebagai seorang pengajar, hati-hati sebagai seorang guru. Bukan saja dalam konteks guru mengajarkan Taurat, bukan saja dalam konteks guru mengajar di sekolah, tapi juga ketika kita ada di rumah. Apalagi dalam zaman sekarang atau dalam konteks sekarang, ya anak-anak sekolah dari rumah. Belajar dari rumah. Guru bukan hanya saja guru yang ada di sekolah, tapi juga guru ada yang ada di rumah. Ya. Oleh sebab itu kemudian Yakobus mengingatkan, sebetulnya bicara tentang lidah adalah alat yang sebetulnya menjadi alat penghakiman bagi diri seseorang. Alat yang kemudian membawa manusia kepada satu penghakiman. Jelas sekali apa yang disampaikan oleh Yakobus dalam ayat yang kedua, ya. Ayat yang pertama, bagian terakhir, bahwa dengan perkataannya seseorang atau dengan lidahnya, maka seseorang akan dihakimi. Dengan kata lain bahwa penghakiman itu sebetulnya didasarkan atau dilandaskan pada lidah kita. Orang bisa dibawa ke pengadilan oleh karena ucapannya. Orang kemudian bisa dihakimi, bisa dihujat, dicaci, dimaki oleh karena perkataannya, oleh karena lidahnya, oleh karena ucapannya. Karena itu berbahaya sekali lidah. Ketika lidah disebut sebagai alat penghakiman atau menjadi alat seret bagi manusia untuk membawa dia kepada satu penghakiman, bukan saja pada penghakiman manusia, tapi nanti kita lihat bahwa lidah pun akan membawa manusia kepada satu penghakiman yang tertinggi, yaitu penghakiman di hadapan Allah. Hal yang kedua, bicara tentang lidah. Lidah bukan hanya sebagai alat penghakiman, Yakobus juga menegaskan, lidah adalah pengendali hidup. Gambaran yang sangat menarik yang dipakai oleh Yakobus adalah dia menggunakan gambaran tentang kuda. Bagaimana manusia memasang kuda, tali pada kuda sebagai satu kekang bagi kuda. Lalu bagaimana
Yakobus juga menggambarkan sebuah kapal yang siap berlayar di laut, yang siap mengarungi lautan, lalu kapal tersebut hanya dikendalikan oleh baling-baling yang kecil. Dikendalikan oleh kipas yang kecil, sehingga kemudian kapal itu bisa berlayar, mengarungi lautan, mengarungi samudra raya. Sekalipun ada badai, ada gelombang, maka kapal itu kemudian bisa berubah arah, bisa dikendalikan. Demikian juga kuda, binatang yang liar, hewan yang begitu ganas, hewan yang begitu boleh dikatakan kuat, tetapi ketika dipasang kendalinya, yaitu talinya, maka kuda itu akan menjadi jinak. Oleh sebab itu lidah adalah pengendali kehidupan, pengendali hidup. Berkaitan dengan penghakiman tadi. Maka ketika bicara lidah, lidah itu mengendalikan hidup. Kalau istilah peribahasa mengatakan ya kuda dipegang talinya, maka manusia dipegang perkataannya, pengendalian hidupnya ada pada perkataannya. Seperti apa hidup seseorang, seperti apa liarkah dia, atau jinakkan hidup seseorang, itu tergantung atau dilihat bagaimana dia mempergunakan lidahnya. Oleh sebab itu, ibu-ibu yang Tuhan kasihi, maka apa yang disampaikan oleh Yakobus tentang lidah bukan saja bicara tentang sebagai alat penghakiman, bukan saja digambarkan sebagai satu pengendali hidup, tapi juga lidah digambarkan seperti api. Ya, lidah digambarkan seperti api. Api ketika dia kecil, Yakobus katakan begitu bersahabat dengan manusia. Api waktu dia kecil, bagi ibu-ibu yang masak di dapur, ya waktu hidupkan kompor, api kecil, maka menjadi sahabat, menjadi teman dalam masak, menjadi teman dalam masak air, masak sayur, atau masak nasi, dan sebagainya. Atau ketika kita dalam kegelapan, api, ya ketika tidak ada listrik, barangkali kita nyalakan lilin, maka di sana api yang kecil itu menjadi sahabat yang bisa menuntun kita, menerangi kita dalam situasi yang kalau gelap kemudian bisa menjadi terang. Tetapi ternyata Yakobus juga menggambarkan lidah bukan hanya saja seperti api yang kecil. Lidah bisa digambarkan seperti api yang besar. Perkara yang kecil, ketika lidah membesarkan, maka bisa menjadi suatu perkara yang besar. Perkara yang sederhana, ketika lidah membesar-besarkan perkara tersebut, maka perkara itu bisa menjadi perkara yang sangat luas, yang sangat besar, dan bahkan bisa menjadi perkara yang bisa membahayakan kehidupan. Oleh sebab itu bicara lidah, Yakobus katakan digambarkan seperti api. Api yang bagaimanakah lidah kita? Adakah lidah kita adalah lidah yang seperti api yang menjadi sahabat, di mana merangkul, yang mengayomi, meneduhkan, ataukah lidah kita seperti api yang besar, yang membakar, yang menghanguskan? Ya, yang tentu saya percaya bahwa kita rindu bagaimana lidah kita pergunakan untuk menjadi api yang kecil, yang menjadi sahabat, yang menjadi rekan dalam masak, yang menjadi rekan dalam kerja, yang menjadi alat penuntut di dalam menjalani kehidupan hari lepas hari. Ibu-ibu Antioquia Ladies Fellowship dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik juga apa yang disampaikan oleh Yakobus. Lidah bukan saja seperti atau sebagai alat penghakiman, lidah bukan saja digambarkan sebagai pengendali kehidupan, tapi juga lidah yang tadi digambarkan seperti api, digambarkan sebagai dunia kejahatan. Nah, ini sesuatu yang sangat menarik kalau kita memperhatikan bagian ini. Disebutkan sebagai anggota yang sangat kecil dari anggota tubuh, walaupun tentu ya tidak kecil-kecil amat, masih ada anggota tubuh yang lain yang kecil daripada lidah. Tentunya ya kalau dibanding kelingking, barangkali lidah lebih besar dari kelingking. Tetapi disebut sebagai satu gambaran atau sebagai satu anggota tubuh yang kecil, tetapi juga memiliki satu dampak yang sangat besar, memiliki satu pengaruh yang sangat besar. Ya, oleh sebab itu kemudian digambarkan sebagai dunia yang jahat. Kenapa? Karena ternyata lidah tadi ya tidak sedikit kemudian manusia dibawa ke dalam satu keberdosaan, di dalam satu kejahatan oleh karena apa? Oleh karena salah dalam mempergunakan lidah tadi. Oleh karena salah dalam mempergunakan kata-kata. Oleh karena salah dalam ya mempergunakan bahasa kalimat yang tentunya dalam bagian ini adalah melalui lidahnya.
Oleh sebab itu betapa berbahayanya satu lidah. Ya, kenapa berbahaya? Karena memang dikatakan dia sangat-sangat fleksibel. Nanti kita akan lihat bagian tersebut. Ya. Kemudian lidah bukan saja seperti api yang menghanguskan, yang membahayakan. Bukan saja seperti tali atau seperti penuntut kehidupan, pengendali hidup. Bukan saja digambarkan seperti suatu dunia yang jahat di dalam diri seseorang, dalam diri manusia. Maka kalau manusia digambarkan seperti dunia, atau manusia diidentik dengan dunia pada dirinya, maka lidah itu adalah sesuatu yang kemudian membuat manusia menjadi manusia yang jahat. Oleh sebab itu, maka lidah sangat buas. Lidah sangat berbisa. Ya, lebih tajam dari pedang yang bermata dua. Lebih pahit dari madu, lebih pahit dari empedu. Ya, lebih barangkali lebih, kalaupun istilahnya lidah bisa manis, ya bisa juga manis daripada madu. Tetapi dalam konteks lidah yang jahat yang kemudian bisa dipergunakan untuk sesuatu yang jahat, maka lidah itu bisa mengeluarkan bisa mengeluarkan ya sesuatu yang meracuni kehidupan, bukan saja kehidupan diri tapi juga kehidupan orang. Ketika lidah dipergunakan untuk memfitnah, ketika lidah atau perkataan dipergunakan untuk menipu, ketika lidah dipakai untuk menghujat, ketika lidah dipergunakan untuk ya menghakimi yang sebetulnya yang tidak benar, oleh sebab itu lidah sangat-sangat berbisa. Orang bisa sakit hati oleh karena perkataan orang lain. Orang bisa membunuh oleh karena merasa disakiti oleh karena lidah orang lain. Ya, betapa lidah sangat buas. Tentu kalau kita membaca ya, kisah atau baik melalui media online atau pernah menonton melalui televisi atau melalui YouTube, ada orang-orang tertentu yang kemudian rela membunuh orang lain hanya karena merasa tersakiti dengan perkataan yang diucapkan orang lain terhadap dia. Ada orang-orang tertentu yang rela menghabisi nyawa orang lain, membunuh orang lain hanya karena tersinggung dengan ucapan, hanya karena merasa dihina, dicaci, dimaki dengan perkataan-perkataan orang lain. Oleh sebab itu betapa berbahayanya lidah. Lidah sangat puas dan lidah sangat berbisa. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi. Oleh sebab itu apa yang digambarkan di dalam bagian ini ingatkan kepada kita tentang betapa powerfulnya lidah dalam hidup manusia. Lidah anggota tubuh yang paling kecil itu yang dikatakan oleh Yakobus tadi. Tetapi sangat powerful, sangat berkuasa, sangat berotoritas, dan sangat kemudian boleh dikatakan mengendalikan hidup manusia. Mengendalikan hidup saya dan saudara, mengendalikan hidup kita. Seperti apa hidup kita, maka dilihat dari bagaimana perkataan kita, dilihat dari bagaimana ya lidah kita. Betapa kuatnya lidah dan betapa kuatnya pengaruh lidah tersebut pada kehidupan seseorang, pada kehidupan manusia. Bayangkan, ya kalau kita membaca kisah bagaimana Simpson jatuh ke tangan Delila oleh karena rayuan, oleh karena lidah yang begitu memanipulasi atau begitu menata kata dengan indah. Sehingga Simpson bisa jatuh di tangan Delila. Atau kita memperhatikan dalam kisah-kisah yang sebetulnya di bagian lain, kalau kita memperhatikan, membaca kisah, bagaimana Mahkamah Agama membuat satu dusta, membuat satu berita hoax, berita kebohongan yang menggemparkan seluruh umat Yahudi dengan cara menghujat Yesus, dengan cara ya menghujat Yesus yang datang ke dalam dunia dan bahkan sampai pada kematiannya. Kubur yang kemudian kosong karena Kristus bangkit dimanipulasi dengan perkataan, dengan mempergunakan lidah untuk membuat dusta terhadap orang-orang di sekitarnya. Ibu-ibu yang Tuhan kasihi, ya saudara-saudara yang dicintai oleh Tuhan, betapa kita mesti hati-hati di dalam mempergunakan lidah kita. Lidah bukan saja sesuatu yang kemudian dianggap sebagai berbahaya, berkuasa, tapi juga bagaimana gambaran lidah yang tak bertulang memberikan satu gambaran kepada kita tentang betapa gampangnya ya seseorang berubah dengan satu
Perkataannya, betapa gampangnya kita berubah dengan lidah kita. Hari ini kita bisa berkata benar, besok bisa berkata bohong. Atau bukan jangan hari ini. Ya, orang katakan belum kering bibirnya sudah berkata yang beda. Baru 1 menit, baru 1 jam, baru 1 hari, 1 minggu, 1 bulan. Dan bertahun barangkali perubahan-perubahan oleh karena perkataan kita. Perubahan-perubahan ucapan itu sangat-sangat ada dalam kehidupan manusia. Karena itu memang bicara lidah yang tak bertulang itu adalah bagaimana gambaran fleksibilitas perkataan, fleksibilitas ucapan, fleksibilitas lidah kita yang memang gampang sekali dan sangat tinggi sekali. Karena itu seperti apa kita mengendalikan perkataan kita, bagaimana kita mengelola, bagaimana kita memakai lidah kita. Ya lidah yang sama ya Yakobus katakan tadi. Di satu sisi, ya, lidah dipakai untuk memuji Tuhan, menyebut Tuhan baik, Tuhan Maha Kasih, Tuhan Maha Penyayang, Tuhan Maha Sabar, Tuhan begitu mencintai saya. Tapi di sisi lain, lidah yang sama ketika kemudian diperhadapkan dengan satu persoalan yang besar dalam hidup kita bisa mempertanyakan kehadiran Tuhan. Oh, di mana Tuhan? Kita bisa mempertanyakan Allah, apakah Allah mengasihi? Kita bisa mempertanyakan kebaikan Tuhan, apakah Tuhan baik kepada saya? Dan bahkan lidah yang dipakai untuk memuji Tuhan dikatakan lidah yang sama juga ternyata yang bisa dipergunakan oleh orang untuk mengutuk Tuhan, untuk menghujat Allah. Oleh sebab itu betapa gambar ini memberikan satu penjelasan yang jelas bagi kita betapa lidah tak bertulang itu. Oleh sebab itu ibu-ibu yang Tuhan kasihi, bagaimana sih kehidupan kita dalam mempergunakan lidah kita? Jelas apa yang disampaikan di dalam tulisan Yakobus tadi mengingatkan kepada kita bagaimana mempergunakan lidah. Pergunakanlah lidah. Untuk apa? Untuk mengatakan sesuatu yang benar. Pergunakanlah lidah untuk mengatakan sesuatu yang baik, untuk mengatakan sesuatu sesuai dengan fakta, sesuai dengan realita yang ada. Jadi jangan mempergunakan lidah untuk memanipulasi. Jangan mempergunakan lidah untuk menipu. Jangan pergunakan lidah untuk menghujat. Jangan pergunakan lidah untuk menyatakan apa yang tidak Tuhan ingin kita katakan. Oleh sebab itu dalam pengajarannya Yesus mengatakan, jikalau iya katakan iya. Jikalau tidak katakan tidak. Jikalau benar katakan benar. Jikalau salah katakan salah. Karena itu apa yang dikatakan oleh Alkitab, di dalam mempergunakan lidah, pergunakanlah lidah untuk hal yang baik, hal yang benar, hal yang berguna. Ketika kita menegur, tentu kita perlu menegur. Kalau memang perlu ditegur. Menasehati, tentu perlu. Jangan juga kita karena merasa, waduh saya menutup lidah, saya menutup mulut saya untuk tidak. Menasehati juga tidak. Pergunakan lidah untuk bersaksi. Pergunakan lidah untuk mengajar. Pergunakan lidah untuk membimbing. Pergunakan lidah untuk menuntun. Pergunakan lidah untuk menyatakan kebaikan Allah, kasih setia Allah. Ya, di dalam kehidupan kita saya percaya bahwa hari-hari tidak ada kita yang tidak mempergunakan lidah kita. Kecuali hanya pas tidur barangkali ya. Pas tidur yang memang kita terhenti. Dalam konteks, kecuali orang tidur yang ngigau, berkata-kata, ada yang mempergunakan lidah. Tapi ketika bangun tidur, ya lalu bagaimana kita mulai mempergunakan lidah kita? Untuk apa kita mempergunakan lidah kita pertama? Sepanjang hari, masuk pagi, siang, ya sore, malam, lalu tutup dengan tidur kita. Dan sepanjang hari itu kita mempergunakan lidah kita untuk berkata-kata. Apalagi dalam konteks dunia ibu-ibu, seringkali kemudian orang mengatakan, wah, oma, ibu, mama, ya, kakak kok ya, banyak perkataan. Dan memang, kalau memang menurut survei mengatakan bahwa ya lebih banyak barangkali ya perkataan yang memang dikeluarkan oleh mama, dikeluarkan oleh ibu, dikeluarkan oleh oma. Tentu hal ini sesuatu yang sangat-sangat baik ketika mereka memperhatikan bagaimana kehidupan keluarga mereka. Mereka harus mengingatkan anak, mengingatkan cucu, mengingatkan suami, mengingatkan menantu dan sebagainya.
Tetapi bagaimana kemudian dengan cara mempergunakan lidah tadi. Lalu pergunakan untuk sesuatu yang menyukakan hati Tuhan. Mempergunakan lidah. Oleh sebab itu kemudian ibu-ibu yang Tuhan kasihi, ya kita perlu mempergunakan lidah kita. Bagaimana sih kita menata, bagaimana sih kita kemudian mengendalikan, bagaimana kita membereskan satu lidah kita atau membereskan atau mengembalikan lidah kita kepada sesuatu yang benar. Sehingga tidak menjadi alat yang membawa kita kepada satu penghakiman yang mematikan, tetapi membawa kita kepada satu kehidupan. Bagaimana kita membereskan hati di sana. Ya, antara lidah dengan hati itu sangat dekat sekali. Sangat dekat sekali. Oleh sebab itu apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, nanti kita melihat satu bagian. Bahwa ketika kita mau membereskan perkataan, membereskan lidah kita supaya lidah kita memuliakan Allah, lidah kita mengucap syukur kepada Tuhan, lidah kita meninggikan, mengagungkan Yesus, maka tidak lain dan tidak bukan kita perlu tadi digambarkan membereskan hati. Lidah akan membawa kepada kehidupan atau kematian. Dengan kata lain, ucapan yang keluar dari lidah itu akan membawa seseorang pada kehidupan atau pada kematian. Itu tergantung nanti pada letak lidah kita. Ini dalam pasal yang ke-12 Injil Matius, Yesus mengkaitkan ini dengan satu ucapan penghujatan terhadap anak manusia dan juga penghujatan terhadap Roh Kudus. Ini bicara tentang dosa lidah, dosa satu penghujatan. Ya. Oleh sebab itu kemudian bicara tentang pengendalian lidah, bicara tentang membereskan satu lidah, tentu membereskan hati. Kenapa? Ya, memang sangat menarik sekali karena memang bicara tentang lidah, bicara tentang hidup mati. Hidup dan mati, Amsal atau penulis Amsal Raja Salomo mengatakan, dikuasai oleh lidah. Orang mau hidup, bagaimana lidahnya dipergunakan dengan sungguh. Orang mau mati juga atau kematian yang diingin sebetulnya dikendalikan oleh lidah. Itu yang dikatakan oleh Amsal. Artinya bahwa oleh karena lidah maka seseorang bisa dibunuh. Oleh karena lidah seseorang bisa membunuh seperti yang saya katakan tadi. Oleh karena lidah juga seseorang bisa dituntun kepada kehidupan. Oleh karena lidah seseorang bisa dibebaskan dari hukumannya. Maka apa yang disampaikan sebetulnya dalam bagian ini, perkataan kita itu adalah perkataan yang begitu tajam. Jadi saya katakan, setajam-tajamnya pedang, kalau orang difitnah, orang dicaci, orang dimaki, ya, orang dipermalukan dengan satu perkataan, maka pedang yang adalah pedang secara harfiah itu akan tumpul dibandingkan dengan satu ucapan, dengan satu fitnahan, dengan satu perkataan yang menyakitkan. Ya, Yohanes Pembaptis mempergunakan lidahnya untuk menyatakan satu kebenaran. Oleh dia dengan menegur dosa yang dilakukan oleh Raja Herodes, maka Herodes kemudian menangkap Yohanes, masukkan Yohanes ke dalam penjara, lalu membunuh Yohanes. Lidah yang dipakai kemudian membuat Yohanes tentu mempergunakan dengan benar, menyatakan kebenaran, menegur dosa, tetapi ternyata dinilai atau dipandang oleh Herodes atau dipergunakan oleh Herodes sebagai sesuatu yang salah. Dan dengan mempergunakan perkataan tersebut atau mendengar perkataan Yohanes Pembaptis tersebut, Yohanes begitu dibunuh, kemudian tindakan Herodes yang begitu membunuh Yohanes Pembaptis. Ya, perkataan lidah kita, ucapan kita, saya katakan tadi bisa lebih pahit dari empedu, dan tentu bisa lebih manis daripada tetesan madu. Oh ya, oleh sebab itu kemudian kalau dalam kehidupan hari-hari ya, orang ada yang begitu manis, perkataannya begitu manis, ucapannya begitu manis mulutnya. Tetapi ya belum tentu nanti orangnya baik. Tetapi paling tidak dengan perkataan orang bisa bersilat. Dengan lidah orang bisa bersilat. Dia bisa
menjadi orang yang kemudian bersahabat, tapi sekaligus juga bisa menipu di sana. Orang yang kemudian baik sekaligus bisa menjadi orang yang jahat. Kenapa? Karena lidahnya. Ya. Oleh sebab itu hati-hati di dalam mempergunakan lidah kita. Apa yang disampaikan oleh Yesus tadi saya singgung bagian ini. Ketika orang-orang Farisi dan orang-orang ahli Taurat ya datang kepada Yesus dan mereka juga mempertanyakan tentang dalam konteks hari Taurat, hari Sabat pada waktu itu dalam Injil Matius pasal yang ke-12 ayat 34 sampai 37. Waktu mereka kemudian melakukan satu penghujatan terhadap Yesus, lalu apa yang Yesus katakan tentang mereka? Hai kamu keturunan ular beludak, bagaimanakah kamu dapat mengucapkan hal-hal yang baik sedangkan kamu sendiri jahat? Bagaimana kamu bisa mengucapkan sesuatu yang baik padahal kamu sendiri jahat? Karena yang diucapkan mulut itu meluap dari hati. Maka saya tadi katakan bagaimana membereskan, mengendalikan lidah, mengekang lidah, atau membuat lidah tetap berpaut pada Tuhan, membuat lidah tetap bisa mengucapkan perkataan-perkataan yang Tuhan kehendaki. Karena itu bicara pemberesan hati. Hati jahat, maka keluar sesuatu yang jahat. Oleh sebab itu di sini disebutkan orang yang baik mengeluarkan hal-hal yang baik dari perbendaharaan yang baik. Orang yang jahat mengeluarkan hal-hal yang jahat dari perbendaharaan yang jahat. Kalau hatinya jahat, maka dia mengeluarkan sesuatu yang jahat. Dengan kata lain, maka lidahnya akan dipergunakan untuk sesuatu yang jahat. Tapi kalau hatinya sudah dibereskan oleh Tuhan, hatinya diperbaharui, hatinya disentuh oleh Allah, hatinya dikuduskan, hatinya dijamah oleh Tuhan, harusnya hidupnya sesuatu yang keluar dari lidahnya, maka sesuatu yang membawa suatu kehidupan atau sesuatu yang baik. Apa yang dikatakan oleh Yesus dalam bagian ini, aku berkata kepadamu, setiap kata-kata yang diucapkan harus, atau kata-kata sia-sia yang diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Maka dengan kata lain bahwa perkataan kita tadi menentukan siapa hidup kita, lidah kita menentukan siapa kita. Ya. Menarik di dalam bagian ini ya, menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Oleh sebab itu bagaimana kita mengendalikan lidah, apa yang disampaikan oleh Yakobus dalam bagian yang kita baca tadi, ya tentu saja perlunya mengendalikan diri, menguasai diri. Penggunaan lidah yang tidak memuliakan Allah. Penggunaan lidah yang tidak benar, penggunaan lidah untuk melakukan hoax, melakukan fitnah, melakukan ketidakbenaran, sesuatu yang Yakobus katakan jangan lagi itu dipergunakan. Ya, di dalam ayat yang ke-9, 10 dan 11 sampai 12, 13 itu sesuatu yang sangat menarik sebetulnya. Itulah yang disarankan oleh Yakobus terhadap kita sebagai orang percaya dalam mempergunakan lidah kita. Ya, lidah harus dijinakan. Dalam bahasanya Yakobus. Lidah harus dikendalikan. Ya, banyak orang bisa barangkali menguasai orang lain, bisa menguasai cucu, menguasai anak, menguasai suami, menguasai istri, atau menguasai rekan kerja, menguasai pekerjaan, menguasai dunia bahkan. Tetapi adakah seorang atau adakah kita bisa menguasai lidah kita, mengendalikan lidah kita, ya, supaya tidak menjadi liar, supaya lidah kita tidak menjadi lidah yang berbisa. Oleh sebab itu, ibu-ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, maka Yakobus menyarankan, ya, dengan lidah kita memuji Tuhan, dengan lidah juga harusnya kita terus untuk memuliakan Dia. Ya, jadi jangan sampai dari mulut yang sama yang kita punyai, ya, keluar pujian, tapi di satu sisi juga akan keluar satu hujatan kepada Allah. Inilah yang Yakobus katakan, yang Yakobus tekankan, jangan sampai itu terjadi. Ya, lidah apa? Adalah sumber yang memancarkan kehidupan, yang tentunya dari hati tadi. Kalau hatinya baik, sumbernya akan baik, kemudian yang keluar akan baik. Yakobus menggunakan
Kalau satu pohon baik, maka buahnya akan baik. Kalau pohon jahat dikatakan buahnya akan jahat. Oleh sebab itu demikian juga dengan mata air. Ya, mata air yang kemudian yang mengeluarkan air yang tawar, kemudian adakah dia mengeluarkan air yang asin? Kalau mata air itu mengeluarkan air yang asin, maka besar kemungkinan dari mata air tersebut tidak akan mengeluarkan air yang tawar. Oleh sebab itu dalam konteks bagaimana menguasai lidah, ayat yang ke-13 tadi yang kita baca tadi, ya, siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik, menyatakan perbuatan oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Mempergunakan lidah dengan bijak, mempergunakan lidah dengan baik, mempergunakan lidah dengan memuliakan Tuhan, mempergunakan lidah dengan satu kelemah lembutan yang datang daripada Allah. Bukan berarti kita tidak bisa marah kepada anak, bukan berarti kita tidak bisa marah kepada cucu, bukan berarti kita tidak bisa marah kepada orang tua atau kepada sahabat, kepada rekan. Ya, tentu kita mengingatkan mereka dengan mempergunakan lidah untuk satu tujuan, mengembalikan mereka kepada satu kebenaran. Oleh sebab itu, hati-hati dalam mempergunakan lidah. Lidah memang tidak bertulang, sangat fleksibel. Karena itu, Yakobus mengingatkan kepada kita, supaya kita betul-betul waspada, hati-hati, jaga hati, jaga lidah, jaga hidup. Dengan menjaga lidah, kita akan menjaga hidup kita. Dengan menjaga lidah, kita akan menjaga siapa diri kita. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memimpin kehidupan kita. Hari lepas hari tentu kita mempergunakan lidah kita. Ya, dengan sahabat, dengan rekan sepelayanan, dengan keluarga, dengan orang tua, dengan menantu, dengan cucu, dengan anak, dengan siapapun. Mari kita pergunakan lidah yang Tuhan anugerahkan. Lidah yang sudah Tuhan baharui. Karena bagaimanapun lidah seorang murid adalah bagaimana dia mengatakan kebenaran. Lidah seorang murid Kristus bagaimana dia memuji Kristus, memuliakan Kristus. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan memberkati ibu-ibu semua. Amin.